Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Rektor Universitas Muhammadiyah Jogja, Dr. Insinyur Gunawan Budianto, Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Jogja, Saudara Yunanto, Panitia Rakernas BEM seluruh Indonesia, para narasumber Rakernas BEM seluruh Indonesia, para pengurus BEM seluruh Indonesia, para mahasiswa dan hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil hisab nanti. Para mahasiswa dan hadirin yang saya hormati, ada sebuah kalimat yang sering kita dengar, yaitu apabila melihat sesuatu negara di masa depan, maka lihatlah bagaimana pemuda di negara itu hari ini. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peranan besar dan penting bagi suatu bangsa, terlebih di masa yang akan datang. Karena generasi mudalah yang kelak akan menjadi pemimpin yang akan meneruskan estafet sejarah kehidupan, menggantikan para pemimpin yang ada sekarang. Anda semua adalah para pemuda tersebut, apalagi Anda hari ini berada di kampus, menempuh pendidikan tinggi, artinya Anda adalah pemuda yang intelektual, pemuda dari kalangan terdidik, dan Anda semua adalah aset bangsa dan negara ini di masa depan. Oleh karena itu, saya selalu berusaha meluangkan waktu untuk menghadiri undangan dari kampus atau organisasi mahasiswa dan kepemudaan, karena bagi saya, disinilah sarana untuk memupuk kesadaran berbangsa dan bernegara, sekaligus ruang untuk memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Terus terang, saya sempat khawatir ketika melihat fenomena penurunan budaya diskusi dan perdebatan pikiran di kampus-kampus belakangan ini, agak menurun bila dibandingkan dengan situasi di tahun 90-an, di mana dari ruang-ruang diskusi saat itu lahir aktivis-aktivis pergerakan yang puncaknya menjadi gelombang aksi di tahun 1998 yang kemudian berujung reformasi Indonesia. Apalagi bila kita membaca hasil survei yang dilakukan LSI yang menyatakan bahwa 79% generasi muda di Indonesia tidak tertarik berpolitik atau bersikap apolitis. Padahal politik itu bagikan udara, suka atau tidak suka, kita tetap membutuhkan dan menghirup udara untuk hidup, karena semua instrumen kehidupan kita ditentukan oleh keputusan politik. Harga beras, minyak, gula, sampai harga listrik ditentukan oleh keputusan politik, karena semua kebijakan ditentukan melalui keputusan politik, termasuk wajah bangsa ini, merah, hitam, atau putih, juga ditentukan melalui keputusan politik. Itulah pentingnya mahasiswa membangun kesadaran untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa melalui ruang-ruang yang dapat dimasuki. Disinilah keterkaitan dengan tema yang diberikan panitia kepada saya kali ini, yaitu pola gerakan taktis dan strategis. Secara harfiah, strategi selalu melahirkan perencanaan dalam jangka panjang tentang apa dan kemana tujuan organisasi. Sedangkan taktik merupakan cara organisasi menjalankan dan mengimplementasikan rencana yang sudah disusun. Tentu banyak teori mengenai pola gerakan strategis dan taktis. Saya yakin para narasumber nanti akan mengupas lebih mendalam. Saya di sini ingin langsung masuk ke dalam lataran praksis dengan mengambil contoh situasi kebangsaan kita hari ini, sehingga kita
memiliki gambaran apa yang seharusnya diperjuangkan para mahasiswa dengan pola pendekatan strategis dan taktis. Para mahasiswa dan hadirin yang saya hormati, sejak dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Oktober 2019 lalu, saya langsung turun ke daerah, keliling ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi daerah dan stakeholder yang ada di daerah. Dari perjalanan tersebut saya menemukan satu kesimpulan, mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama, mulai dari persoalan sumber daya alam, daerah yang terkuras, hingga kemiskinan dan indeks kemandirian fiskal daerah yang jauh dari kata mandiri. Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ada di hulu, bukan di hilir. Akar persoalan yang ada di hulu tersebut adalah ketidakadilan sosial, padahal keadilan sosial adalah tujuan hakiki dari lahirnya negara ini. Seperti dicita-citakan para pendiri bangsa dan menjadi sila pamungkas dari Pancasila. Mengapa keadilan sosial sulit terwujud? Ternyata karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan. Inilah yang belakangan sering disebut dengan istilah oligarki, di mana oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan, dan kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dibuka peluang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negeri ini. Padahal, para pendiri bangsa sama sekali bukan itu. Para pendiri bangsa kita sangat sadar dengan trauma ratusan tahun di bawah era kolonialisme penjajah, sehingga mereka melahirkan sistem ekonomi yang dikelola dengan azas kekeluargaan, atau kita kenal dengan sistem ekonomi Pancasila, yang kemudian dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli yang terdiri dari 3 ayat, di mana dimaksudkan kekayaan sumber daya alam negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan negara harus hadir untuk memastikan itu. Caranya dengan memisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN, dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia. Artinya, kalau dianalogikan, ekonomi Indonesia itu seperti kapal yang dirancang dengan 3 palka, yaitu koperasi, BUMN, dan swasta. Dengan 3 palka itu, artinya, seandainya kapal bocor, dia sampai tenggelam. Misalnya, palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja, alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil. Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu. Sebagai contoh, kalau ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Begitu pula dengan sektor-sektor yang lain, apakah pertanian atau perikanan dan perkebunan. Selama rakyat melalui koperasi mampu mengelola, negara harus menjamin
Bahkan negara harus membantu akses permodalan dan teknologi atau meminta BUMN sebagai bapak angkat. Inilah yang disebut dengan ekonomi gotong royong atau ekonomi Pancasila. BUMN hanya masuk ke sektor usaha yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak seperti listrik, pelabuhan, transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan lainnya. BUMN harus bertugas di sektor yang membutuhkan high teknologi sekaligus berisiko tinggi. BUMN boleh saja bermitra dengan swasta atau asing, tetapi kendali utama tetap berada di BUMN. Sebab sektor-sektor itu tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar melalui swasta, apalagi asing. Begitulah pemikiran luhur para pendiri bangsa kita dalam merancang Indonesia masa depan dengan tujuan agar Indonesia sampai kepada tujuan hakiki lahirnya bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah saya datang ke kampus-kampus untuk menggugah kesadaran publik, untuk memantik pemikiran kaum terdidik dan para cendekiawan agar terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik, bagaimana Indonesia bisa menjadi negara seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, bukan negara dengan mazhab kapitalisme liberal. Para mahasiswa dan hadirin yang saya hormati, Reformasi 98 yang dipicu oleh gerakan mahasiswa telah melahirkan sebuah proses kenegaraan yang mengubah wajah bangsa Indonesia, yaitu amandemen konstitusi, perubahan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945, berlangsung hingga 4 kali dari 1999 hingga 2002. Perubahan itu bukan saja membawa ketujuan agar Indonesia lebih demokratis, tetapi sekaligus mengubah arah perjalanan bangsa ini. Di mana kita sadar atau tidak, sejak amandemen konstitusi yang lalu, dengan dalih efisiensi, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak telah kita serahkan kepada pasar. Amandemen saat itu juga memberikan ruang kuasa yang sangat besar kepada partai politik sebagai penentu utama wajah dan arah perjalanan negara ini. Padahal negara ini dilahirkan oleh entitas civil society yang terdiri dari raja-raja Nusantara, ulama dan agamawan, tokoh pergerakan, kaum terdidik, dan cendekiawan hingga tokoh-tokoh militer. Karena besarnya peran partai politik, mereka bersepakat melahirkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, di mana pencalonan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ambang batas atau presidensial threshold, sehingga bangsa ini dalam 2 kali pilpres hanya mampu menampilkan 2 pasang calon yang berhadap-hadapan, di mana dampaknya kita menyaksikan pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput, dan itu masih kita rasakan hingga detik ini, sebuah fenomena yang sangat tidak produktif bagi perjalanan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, DPD RI berpendapat bahwa wacana amandemen perubahan kelima yang kini telah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini. Kita harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia, termasuk sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu. Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi bila mahasiswa Indonesia menjadikan agenda amandemen konstitusi sebagai momentum yang sama, yaitu momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Disinilah gerakan strategis dan taktis dari mahasiswa dibutuhkan oleh bangsa ini. Semoga Rakernas ke-14 BEM seluruh Indonesia menghasilkan rekomendasi gerakan strategis dan taktis demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.